Lusius Karus, peneliti dari Formapi, juga ada Febri Diansyah, juru bicara KPK, dan John Kennedy Aziz, anggota Pansus Hak Angket fraksi Golkar. Saya ke Pak Kennedy, jadi sampai sejauh ini apa saja agenda yang akan segera dilakukan oleh Pansus Hak Angket KPK ini? Pada saat ini, pada jam ini, dan saya keluar dari rapat ini, kami sedang rapat internal dari Pansus Angket ini. Dalam rapat itu kami juga salah satu agenda kami adalah membicarakan tentang jadwal. Jadi pada kesempatan ini mohon maaf, saya belum bisa menyampaikan apa saja agendanya, tapi agenda itu sedang kami rapatkan di DPR. Ya. Tapi pihak-pihak yang akan segera dipanggil, termasuk KPK juga akan segera dipanggil oleh DPR, Pak Kennedy? Iya, pasti kita akan semuanya panggil. Ya, kita akan panggil ahli, kita minta pendapatnya dari elemen masyarakat, kita minta pendapatnya. KPK juga kita minta penjelasannya. Oke, baik. Saya ke Mas Febri. Mas Febri, kalau diundang oleh Pansus Angket KPK, apakah akan hadir? Yang pertama kami ingin clearkan dulu bahwa KPK senang sekali diawasi ya, dan kita bermitra dengan cukup baik dengan DPR dalam fungsi pengawasan. Namun kalau kemudian ada forum-forum yang keabsahannya masih dipertanyakan, jadi belum final bahkan dari analisis yang kita lakukan, tentu saja kita belum bisa mengambil sikap saat ini. Kami masih mengundang sejumlah ahli untuk menerima masukan terkait dengan tindak lanjut ke apa yang akan kita lakukan ke depan. Jangan sampai kemudian kewenangan-kewenangan atau kekuasaan-kekuasaan digunakan di luar aturan hukum yang berlaku. Jadi kalau saat ini KPK diundang oleh tim angket KPK, akan diundang oleh Pansus Angket KPK, selama keabsahannya dipertanyakan, Anda tidak akan hadir, KPK tidak akan hadir, Mas Febri? Sampai saat ini kami belum mengambil sikap dan keputusan terkait dengan Pansus Angket tersebut karena kami masih meragukan keabsahannya dan kita sedang memastikan analisis hukum untuk itu karena kita harus patuh pada aturan hukum yang berlaku. Nah, kalau dari Formapi melihat sejauh mana ruang harus diberikan kepada Pansus Angket KPK ini untuk bekerja dan atau sebaliknya? Saya kira sama dengan pendapat Febri tadi gitu ya. Bagaimana kita mau memberikan ruang kepada DPR yang adalah lembaga politik kalau dasar pembentukannya itu saja kita anggap melanggar begitu banyak ketentuan yang ada gitu ya. Kita tahu sendiri DPR ini begitu diberi ruang yang leluasa, lalu mereka akan menganggap kita setuju dengan proses awal yang kita ragukan itu keabsahannya. Dan dalam proses selanjutnya kita akan sulit sekali untuk mengintervensi kemana arah pansus ini DPR bawa gitu ya. Dan itu yang kemudian membuat kita tidak bisa begitu saja memberikan keleluasaan kepada DPR untuk bekerja dengan bangunan dasar soal legitimasi hukum pansus ini dibentuk saja diragukan itu. Jadi bagaimana kita mengendalikan, juga memantau, memastikan kemana arah pansus ini akan dibawa oleh DPR itu sulit sekali ditebak. Ya. Kita tanyakan ke Pak Kennedy, kemana arah pansus DPR ini akan dibawa? Pansus Hak Angket KPK ini kemana akan dibawanya? Yang jadi pertanyaan publik saat ini, apakah melemahkan atau tidak nantinya terhadap KPK? Pak Kennedy. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi sudah berulang-ulang kali ya saya sampaikan. Tidak ada maksud DPR ini untuk melemahkan KPK. Tidak ada. Ini bulan puasa dan saya berpuasa untuk itu dan saya jamin untuk itu. Ya, saya sendiri sebagai anggota pansus kalau itu melemahkan KPK, saya akan keluar dari pansus itu. Tujuan kita baik. Ya, tujuan kita justru untuk menguatkan KPK. Jangan terlalu underestimate kepada DPR bahwa pansus ini dibentuk, angket ini dibentuk untuk melemahkan KPK. Siapa bilang untuk melemahkan KPK? Saya pikir tidak ada satupun anggota DPR, tidak ada satupun kami dari pansus angket ini yang mengatakan bahwa kami akan melemahkan KPK. Pak Kennedy, tidak. Pak Kennedy, jadi kalau Pak Kennedy, kalau jadi ada pertanyaan masyarakat, apakah ini terkait dengan kasus Alkes, kasus IKTP sejauh ini yang sedang ditangani KPK yang kebetulan ada sejumlah nama anggota DPR disebut di sana, tidak ada kaitannya, bisakah dijaminkan ini Pak Kennedy? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu bahwa ya
angket ini dibentuknya kan bukan sekonyong-konyong, ya, melalui sama dengan apa yang disampaikan Mas Febri, melalui suatu penganalisaan yang matang, melalui suatu pengkajian yang matang, ya. Kami 10 fraksi di sini rapat untuk itu, gitu kan, ya. Bukan ini berdasarkan atas ini niat satu golongan atau satu kelompok, tidak. Kami ini membawa nama DPR. Baik. Iya. Baik. Jadi bukan. Ya tolonglah, sekali lagi saya bilang, sampaikan melalui kesempatan yang terhormat ini, beri ruang kami, beri kesempatan kami kepada bekerja. Kita awasi sama-sama angket ini. Ya, Anda terlibat, semuanya boleh terlibat dalam konteks KPK ini. Baik. Jadi jangan, wah tiba-tiba tanpa kita ketahui arah tujuan DPR ini kemana. Oh tidak seperti itu, kita terbuka kok nanti. Oke, ya. Pak Kennedy. Saya ke Mas Febri. Jadi, dari KPK saat ini sejauh mana untuk mengawasi kinerja pansus angket KPK yang sudah terbentuk dan saat ini sudah mulai melakukan rapat untuk menentukan agenda pansus ini, Mas Febri? Saya kira daripada terjadi kebuntuan juga, mungkin ada baiknya DPR membahas ulang kembali. Karena ada permintaan juga misalnya dari fraksi PKS, kita ingat waktu itu, agar persoalan hak angket ini dibahas kembali di paripurna dan didengarkan semua pendapat fraksi. Kita tahu inilah yang menjadi asal muasal salah satu persoalan ketika palu sangat cepat diketuk padahal belum semua anggota DPR mengatakan setuju. Jadi kalau dikatakan pansus ini adalah milik semua anggota DPR, saya kira publik tentu dan kita juga akan bertanya, apakah itu sudah diputuskan berdasarkan proses yang benar atau tidak? Karena pada proses pengambilan keputusan, kalau kita lihat di rekaman dan pada saat itu publik juga melihat itu ada kejanggalan-kejanggalan hukum di sana. Tentu saja ini akan menjadi pertanyaan serius. Sekarang mungkin ada salah satu langkah yang bisa dilakukan. Silakan dibahas kembali aspek hukumnya, sah atau tidaknya, kemudian dibawa ke paripurna agar semuanya bisa menjadi lebih terang benderang. Atau mungkin ada sarana hukum lain yang bisa dilakukan terhadap KPK untuk menjalankan fungsi pengawasan, misalnya di rapat Komisi 3 atau kewenangan-kewenangan yang lain. Kita ingat betul kalau tadi dikatakan pansus ini tidak ujuk-ujuk datang, kita ingat betul di RDP Komisi 3, pansus bicara soal hak angket baru muncul ketika KPK menolak membuka rekaman proses pemeriksaan Miriam S. Haryani pada saat itu dalam kasus IKTP. Karena kami pandang kalau itu dibuka, sementara itu adalah bukti di penyidikan, maka akan ada konsekuensi dan bahkan dapat menghambat penanganan kasus yang sedang berjalan terkait dengan IKTP saat itu. Baik, silakan dijawab Pak Kennedy soal pertanyaan ini. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ya, saya tidak mau berdebat tentang polemik sah atau tidak sah. Oke, tapi apakah mungkin akan dibahas kembali soal pembentukan pansus angket ini? Tadi pertanyaannya, Pak Kennedy. Saya pikir ini kan sudah berjalan ya Bu, ya. Tidak mungkin DPR mundur lagi, artinya dalam konteks ini gitu. Kami sudah diketuk melalui paripurna dengan segala, menurut Mas Febri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Terus tentang angket ini pun sudah dibentuk ketuanya siapa, dan hari ini kami sedang rapat di internal pansus angket tentang agenda-agenda yang akan kita lakukan di dalam pansus ini gitulah ya. Ya, saya berharap semua pihak dapat menghormatinya ya. Baik, ya, karena Oke, silakan. Oke. Silakan Pak Kennedy. Sudah? Silakan. Oh iya, saya pikir Anda mau interrupt saya. Iya, silakan. Ya, Saya beri kesempatan Anda untuk selesaikan. Jadi ya kita hormatilah semuanya. Kami menghormati KPK. Ya, kami menghormati dari manapun masukan-masukan dia terhadap KPK, terhadap angket KPK ini gitu kan. Jadi ya kita lihat aja prosesnya bagaimana jalannya nanti. Gitu. Baik, silakan terakhir Pak Lusius. Ya saya kira sih dengan mengkritik proses yang telah berlangsung sejauh ini bukan berarti kita tidak menghormati DPR, juga tidak menghormati anggota-anggota yang ada di DPR gitu ya. Kritik juga itu dimaksudkan juga untuk tujuan menghormati itu. Jangan sampai kemudian lembaga ini melakukan sesuatu dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang maupun oleh tata tertib gitu.
Dan saya kira penting sekali karena DPR ini adalah lembaga pembuat undang-undang, mengikuti apa yang diperintahkan oleh undang-undang itu mestinya harus mulai dari DPR dan harus ditunjukkan secara konsisten oleh DPR itu sendiri. Saya melihat ketika kita memberikan kesempatan kepada DPR untuk terus menjalankan pansus ini walaupun prosesnya itu diduga bermasalah itu tadi ya. Saya kira seperti yang saya katakan tadi tidak ada jaminan bagi kita bahwa DPR akan menjalankan sebuah proses yang fair, juga proses untuk apa gitu ya. Nanti biar masyarakat yang akan KPK. mengawasi kerja dari pansus angket KPK ini. Terima kasih Pak Lusius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi. Terima kasih Pak John Kennedy Aziz, anggota pansus hak angket dari fraksi Golkar. Terima kasih juga Mas Febri Diansyah, juru bicara KPK sudah bergabung di Kompas.